Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita bertemu lewat pelayanan LOB Ministry. Dan saya sungguh senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah untuk membagikan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu. Baik, saya akan langsung masuk di dalam firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema kuasa ucapan syukur. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai dengan 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai oleh, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata sekali ini, suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata sekali ini, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita ini sangat powerful sekali bagi kita. Karena lewat cerita, lewat pengalaman kehidupan Lea, kita belajar sesuatu yang sangat strong dan diperlukan oleh kehidupan kita saat-saat ini. Apa itu? Kita lihat kisah dari Lea sendiri. Dikatakan bahwa Lea ini tidak mendapatkan simpati. Dia tidak mendapatkan cinta dari Yakub, suaminya. Yakub tidak mencintai sama sekali. Yakub memang dari awal mencintai Rahel. Hatinya itu berpaut kepada Rahel. Karena itu Lea tahu posisi ini. Lalu Lea berusaha semaksimal mungkin. Apa yang bisa dia lakukan? Dia lakukan yang terbaik. Hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati suaminya dengan tujuan supaya dia mendapatkan kasih dan cintanya dilakukan oleh Lea. Lea berpikir dengan memberikan anak kepada Yakub, maka hati Yakub itu akan terbuka kepadanya. Kita lihat di sini bahwa firman Tuhan menjelaskan bahwa Lea memberikan anak, sementara Rahel tidak. Rahel kandungannya tertutup, yaitu mandul. Tetapi Lea diberikan anugerah kepada Tuhan. Lalu dia melahirkan anak pertama, yaitu Ruben. Anak kedua Simeon. Anak ketiga Lewi. Dengan setiap anak itu, proses setiap anak itu disertai dengan harapan-harapan Lea. Dia berharap lewat setiap kelahiran anak yang dikandungnya itu dilahirkan, itu akan membuat hati dari Yakub itu terbuka. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dia tidak mendapat simpati. Dan pada akhirnya, pada kelahiran anak keempat, Lea memutuskan untuk, dikatakan di situ, dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah titik poinnya. Saat Lea berketetapan untuk bersyukur kepada Tuhan, jadi bukan lagi berusaha berupaya dengan kekuatannya untuk mendapatkan cinta dari Yakub, tapi kali ini lewat kelahiran anak keempat,
dia memutuskan untuk bersyukur kepada Tuhan, pada saat itulah dia menjadi seorang yang belajar, tidak lagi melihat tentang kondisinya, tapi dia melihat tentang segala hal di luar dari kondisinya itu. Tuhan masih mengaruniakan kepada dia anugerah yang dari Tuhan. Sebab itu anak yang keempat ini diberi nama Yehuda. Kita lihat dari peristiwa di titik ini, dari peristiwa ini, ada hal yang luar biasa terjadi atas kehidupan Lea. Karena kita lihat bahwa catatan firman Tuhan setelah ini di dalam Alkitab, bahwa lewat keturunan Yehuda, salah satu Yehuda itu adalah salah satu nama dari silsilah keturunan Kristus. Itu ada, kita bisa baca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ketiga. Di situ dijelaskan Yakub melahirkan Yehuda, Yehuda melahirkan bla 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 sampai kepada keturunan Kristus Mesias. Kita lihat di sini. Lewat ketetapan mengucap syukurnya, Tuhan senang akan keputusan Lea. Tuhan suka dengan keputusan Lea yang bersyukur. Dia tidak lagi menjadi seorang yang cenderung untuk mendapatkan kasih dari manusia, atau dalam hal ini suaminya. Tapi dia berfokus kepada kebaikan Tuhan. Dia berfokus kepada anugerah Tuhan. Dia berfokus kepada Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan tergugah hatinya. Dan berkenan lewat kehidupan, lewat keturunan dari yang dilahirkan oleh Lea, lahirlah Mesias. Ini sesuatu anugerah yang besar tentunya Bapak Ibu. Saya boleh katakan bahwa peristiwa ini akan membuat kita belajar bahwa bagaimana Kristus lahir dalam kehidupan kita. Itu dimulai dengan ucapan syukur. Kelahiran Kristus dalam kehidupan kita memberikan kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita masa depan. Dimulai dari ucapan syukur kita. Waktu kita hadapi apapun juga, kita sudah berusaha dengan baik, kita sudah mengupayakan dengan baik, tapi kita belum mendapatkan apa yang ada menjadi hasrat hidup kita. Mari kita belajar dari Lea. Saat itu, detik itu, dia mau belajar untuk mengucap syukur. Saudara-saudara, ternyata bukan itu saja, saudara-saudara. Bukan saja perkenanan Tuhan yang Lea dapatkan, tetapi ternyata kalau kita baca di Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai dengan 32, di sana digambarkan Yakub itu happy endingnya adalah hatinya luluh. Di dalam kitab itu menceritakan bahwa ada pesan-pesan terakhir yang Yakub sampaikan, bahwa pada saat dia akan mati, dia minta kepada keturunannya untuk menguburkan dia di tanah pekuburan nenek moyangnya, yaitu di ladang Efron. Dan di akhir dari tulisannya itu dia juga minta pesannya adalah supaya Lea nanti juga dikuburkan bersama dengan dia. Ini adalah tanda, ini adalah bukti bahwa hati Yakub itu sudah terbuka. Hati Yakub menerima pada akhirnya Lea. Kenapa demikian? Karena ada kuasa dari ucapan syukur itu. Waktu Lea berubah dari melihat dirinya ke dalam untuk minta dihargai dan diberikan penghargaan oleh Yakub, berubah menjadi seorang yang bersyukur selalu, bersyukur senantiasa atas anugerah Tuhan yang Tuhan beri. Artinya dia berfokus hanya kepada Tuhan. Di sana keadaan berubah. Di sana Tuhan bekerja mengubah situasi yang ada. Dari sini kita belajar tentang kuasa ucapan syukur.
Di sini kita belajar untuk mulai kembali, untuk tidak fokus kepada diri kita. Di sini kita belajar untuk selalu mempercayai tentang apa yang Tuhan kerjakan, sekalipun kita tidak mengerti. Saudara diberkati Tuhan. Dan hari ini kita mau lebih jauh, mau belajar tentang bagaimana kita bisa mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bisa bersyukur. Kita lihat dari firman Tuhan yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 yang mengatakan bahwa sebab itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Itu terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, bagaimana kita bersyukur? Dari ayat ini dijelaskan bahwa kita bisa bersyukur. Kita bersyukur itu karena kehendak Allah. Jadi kita bersyukur itu bukan karena kondisional, tetapi kita bersyukur itu karena kehendak Allah. Dalam hal ini, kita tahu benar bahwa kita adalah orang-orang yang hanya melakukan kehendak Tuhan. Selama kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita terpelihara. Maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Kita akan menjadi seperti domba yang dibawa ke padang rumput hijau. Di sana ada pemeliharaan, di sana ada kesejahteraan. Sebab itu, saat kita bersyukur, kita lakukan itu karena kehendak Tuhan. Saat kita bersyukur, kita tahu kita sedang ada di dalam kondisi di mana kita membawa hati kita untuk belajar dan selalu mau seturut kehendak Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur itu sebagai tanda bahwa Roh Kudus aktif dalam hidup kita. Nah, kita tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roh Kudus itu sebagai penolong yang Tuhan beri bagi kita sebagai orang percaya. Penolong untuk membawa kita untuk bisa menjadi seorang yang dari waktu ke waktu bisa menjadi seorang yang berjalan menurut kehendak Allah. Sebab itu diberikanlah roh penolong itu, yaitu Roh Kudus. Manakala hati kita terbuka di dalam tuntunan Roh Kudus, di situ kita akan melihat intervensi Roh Kudus. Saat kita buka hati di dalam tuntunannya, di situ Roh Kudus akan mencurahkan kuasanya, mencurahkan energinya kepada kita. Situasi yang tidak memungkinkan kita untuk bersuka cita atau menaikkan syukur kepada Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus kita dimampukan. Waktu kita taat, waktu kita belajar, dipimpin dan mau dituntun oleh Roh Kudus, di sana kita punya kemampuan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kita tidak mungkin bisa bersyukur waktu keadaan buruk, tapi itu dimampukan saat kita belajar taat kepada tuntunan Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah sumber kekuatan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita mengucap syukur. Karena itu, kita mampu bersyukur kalau kita menjadi seorang yang membiarkan Roh Kudus aktif bekerja di dalam hidup kita. Jadi jangan padamkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bersyukur? Bersyukur itu sendiri bagian dari ciri hidup orang beriman. Jadi orang yang percaya atau orang yang beriman itu dilihat gampang dikenal itu lewat gaya hidupnya yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saya pernah menyaksikan sebuah cerita tentang seorang bapak petani yang mengatakan di dalam Roma 8 ayat 28 kita tahu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini adalah ayat di mana memberikan gambaran bahwa seorang yang percaya mengerti, tahu betul bahwa segala perkara itu ada di dalam kendali Tuhan yang membawa orang-orang yang percaya ada dalam kebaikan.
itu memerlukan iman. Itu harus ditanggapi dengan iman. Tanpa iman, kita tidak mungkin bisa menjadi seorang yang mempercayakan dan selalu yakin, optimis untuk tetap berjalan menurut firman Tuhan. Sebab itu, biarlah kehidupan kita menjadi seorang yang bisa dibaca, dikenal oleh orang-orang. Bahwa kita ini adalah orang beriman, orang yang percaya. Karena kita menjadi seorang yang selalu bersyukur dalam segala hal. Kita tahu bahwa lewat segala peristiwa, buruk sekalipun, itu adalah kebaikan di dalam Tuhan. Makanya saat-saat kita menghadapi yang disebut dengan keadaan pahit, ibaratnya pahit kehidupan, kita tidak boleh langsung membuang atau menolak. Bisa jadi kalau pemahaman kita meyakini bahwa di dalam peristiwa itu pun ada intervensi Tuhan, maka kejadian atau keadaan yang pahit itu bisa menjadi seperti jamu bagi kita. Yang pada saat kita nikmati, kita terima tanpa persungutan, itu malahan menjadi semacam kekuatan bagi kita. Jamu memberi kekuatan. Sebab itu bagi kita, orang-orang yang beriman akan berpikir seperti itu. Sehingga memampukan kita untuk mengucap syukur. Naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Allah. Bukan saja dalam keadaan baik. Tapi peristiwa yang memakitkan kita atau menyakitkan kita pun, ucapan syukur itu akan keluar. Termasuk dalam kondisi COVID sekarang ini. Yang semakin berpanjangan tentunya ya. Kondisi semakin tidak menentu. Keadaan membuat kita kadang-kadang menjadi lebih gerah lagi. Tapi belajarlah hidup dan biarkan kehidupan kita bisa disaksikan oleh orang-orang di luar bahwa kita adalah orang-orang percaya. Lewat mana? Lewat hidup kita, mulut kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keempat terakhir, bagaimana kita bersyukur? Ucapan syukur itu adalah pilihan, bukan perasaan. Ini perlu kita pahami. Jadi waktu kita bersyukur, itu bukan berbicara tentang perasaan kita saja. Tapi itu adalah sebuah pilihan kita. Keadaan apapun yang terjadi atas hidup kita tidak mempengaruhi pilihan kita. Kita tetap memilih sebagai seorang yang pertama, kita melakukan kehendak Allah. Yang kedua, kita memilih untuk menjadi orang yang memiliki hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita adalah orang yang menggambarkan, yang hidup oleh iman kita kepada Tuhan. Biarkan kita menjadi seorang yang punya pilihan seperti itu. Jadi kita tidak dikontrol oleh perasaan. Perasaan seringkali membuat kita menjadi orang yang tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal, tentunya bukan. Sebab itu pilihan itulah. Dasar pilihannya itu adalah pilihan kita mengucap syukur karena itu kehendak Allah dan kita mau melakukannya. Kita memilih karena kita mau dipimpin dan dituntun Roh Kudus. Dan ketiga, kita mau hidupi sebagai kehidupan terang dan garam, yaitu kita adalah orang-orang yang beriman di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidupi ini, nilai-nilai ini, sehingga kita menjadi seorang yang punya pengalaman yang sama seperti di dalam cerita firman yang awal yang saya sampaikan. Oke. Pengalaman Lea akan menjadi pengalaman yang dialami oleh kita. Sekalipun mungkin kasusnya beda. Tetapi setidaknya kita akan mengalami kuasa dari ucapan syukur itu. Kita tidak mau sebaliknya. Lawan dari ucapan syukur itu adalah persungutan. Dan itu tentu tidak dikehendaki Tuhan. Bahkan Tuhan sangat marah, sangat jengkel dengan orang-orang yang bersungut-sungut. Kita tahu peristiwanya itu generasi pertama dari bangsa Israel tidak masuk di tanah Kanaan. Tetapi Tuhan mempersiapkan generasi kedua itu, dipersiapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena generasi pertama hidup dalam persungutan.
dan Tuhan tidak berkenan. Hari ini mari kita memilih untuk menjadi seorang yang hidup dalam ucapan syukur, sehingga kita akan mengalami kuasa dari ucapan syukur kita. Jangan lihat keadaan sekarang ini, pandemi yang masih sampai saat ini kita alami. Bahkan saya berpikir bahwa pandemi yang berkepanjangan ini sebenarnya bisa saja kesannya, ini menurut pribadi saya, kesannya adalah Tuhan ingin dan Tuhan rindu untuk setiap kita orang-orang yang sudah ditebus untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ada amin. Saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena saya tahu betul bahwa hari-hari ini adalah hari-hari berat bagi Bapak Ibu. Tapi kita mau menjadi seorang yang menghidupi firman Tuhan, mengucap syukur, dan kita mempersilahkan di mana Tuhan akan intervensi hidup kita, menjadikan kita menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sungguh membangkitkan iman kami, membuat mata kami tercelik, sehingga membuat kami menjadi orang-orang yang hidup lebih bijaksana lagi. Sesungguhnya kebenaran firman-Mu tidak pernah lalu begitu saja. Kebenaran firman-Mu Kau jamin. Sebab itu bagi kami, Engkau inginkan kami untuk hidup bersyukur dalam segala hal. Kami hidup bersyukur oleh karena kami tahu bahwa segala hal yang terjadi atas hidup kami, Tuhan inginkan kami menjadi seorang yang tidak pernah meragukan Engkau. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dan kami mau belajar untuk menjadi seorang yang taat, untuk ada dalam kehendak-Mu. Kami juga menjadi seorang yang mau untuk selalu dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Karena kami adalah orang-orang yang Tuhan tebus, untuk pada akhirnya disempurnakan lewat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami yang Tuhan utus bagi kami. Ya Tuhan, bajak tanah hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lembut dan dibawa kepada kehendak-Mu lewat Roh Kudus. Engkau bimbing kami. Dan kami pun menjadi seorang yang ingin orang lain kenal kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi mereka lihat oleh karena ketaatan kami. Hidup oleh karena percaya kepada Tuhan, dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa dalam segala keadaan di sana ada Tuhan sedang bekerja.